Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali bisa majelis. Kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah At-Tibyan karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan kita masih di halaman ke-8 ya. Di halaman ke-8 di surah Saba ya. Taib. Yang baca silahkan. Bismillah. Dari fahuwa, Ustaz. Sekarang ya'lamu ya. Ya'lamu. Halaman 8. Yang atasnya yang ya'lamu ma yaliju fil ardi. Oh, ayat Al-Qur'an ini ya, Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha. Penjelasannya yang nomor 6 juga ya, Ustaz? Iya, nomor 6. Fi hadza bayanu ihaqati ala ilmihi Ulangi. Fi hadza bayanu ihaqati alamihi wa sa'atihi. Ilmihi. Fi hadza bayanu ihaqati ilmihi wa sa'atihi. Kama qala subhanahu wa ta'ala ahata bi kulli syai'in ilma. At-Talaq ayat 12. Wa kama qala tabaraka wa ta'ala wasi'a kulli syai'in ilma. Taha kam hadza Ustaz. Samani wa sab'u wa tis'una. Faqawluhu ya'lamu ma yaliju fil ard ay ya'lamu kulla ma yaliju fil ardi min buzurin aw amwatin ila ghairi dhalika la yakhfa alayhi minhu syai'un. Wa qawluhu wa ma yakhruju minha ay min simarin wa banatin Nabatin. wa nabatin. Na'am. Min simarin wa nabatin wa miyahin wa ghairi min simarin wa nabatin wa miyahin wa ghairi dhalik. Wa qawluhu wa ma yanzilu minas samai ay wa ma yanzilu minas samai min matarin aw malaikatin. Wa qawluhu wa ma ya'ruju fiha ka'urujil malaikati wa su'udil kalimit tayyibi wal a'mali. Taib. Jazakallah khairan. Diterjemahin enggak, Umu? Silakan Usia, bisa terjemahin? Ustaz aja ya, Umu. Ustaz aja. Tafadhol ya, Ustaz. Baik. Kita balik lagi dulu ke atas ya. Ya. Sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha.
ya'lamu, Allah Subhanahu wa taala itu tahu, ma yaliju fil ardi, apa-apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa-apa yang keluar darinya, wa ma yanzilu minas sama'i, dan apa-apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa-apa yang naik kepadanya. Kemudian di penjelasannya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, fi hada, pada ayat ini itu bayanu, terdapat penjelasan tentang ihatati ilmihi wa sa'atihi, ya, meliputi ilmunya Allah dan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala hal, ya. Sebagaimana Allah menyebutkan, kama qala Subhanahu wa taala, ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, ya. Meliputi segala sesuatu. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wasi'a kulla syai'in ilma. Jadi ilmu Allah itu meluas kepada segala sesuatu. Nah, dari hal ini, ya, ketika kita mengetahui bahwasanya Allah memiliki sifat seperti itu, ya, di sini akan banyak muncul sikap dari kita, ya. Umpamanya, sederhananya, ya, ketika kita dalam hidup khususnya merasa dalam kondisi musibah, sedih dan sebagainya, kadang kita merasa dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Nah, ketika kita mengetahui Allah memiliki ilmu, Allah itu luas, ilmu Allah itu mengetahui banyak hal, maka tanamkan ya dalam jiwa kita, termasuk kondisi kita apapun itu, ya Allah tahu, gitu kan. Kita sedih, Allah tahu kita sedih. Dan ketika kesedihan kita belum Allah bukakan, bukan berarti Allah membiarkan kita tidak menolong, ya. Mungkin ada hikmah dalam hal tersebut, ya. Kemudian juga terkait kita umpamanya banyak jasa tapi tidak terakui oleh manusia. Nah, di sini ya cukuplah Allah mengetahui hal tersebut, ya. Atau kita ada kejahatan, ya, nauzubillah, kita jahat sama orang walaupun di dunia tidak terungkap, ya, kejahatan tersebut, tapi Allah tahu hal tersebut dan ya nanti akan diungkap di akhirat tentunya, ya. Karena Allah tahu ini kejadian-kejadian yang di bumi, ya, yang di langit, Allah tahu Subhanahu wa taala. Nah, itu hikmah dari perkataan beliau ini. Kemudian yang dimaksud ya'lamu ma yaliju fil ardi, faqauluhu ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah Subhanahu wa taala tahu apa-apa yang masuk ke dalam bumi, ai ya'lamu kullama yaliju fil ardi. Allah tahu seluruh yang masuk ke dalam bumi, min budhurin, baik dari tumbuh-tumbuhan, ya, yang kita tanam umpamanya, wa amwatin, dan mayit-mayit, ya, ila ghairi dzalik, dan selainnya. Dan la yakhfa alaihi minhu syai', tidak ada sedikit pun yang luput, yang tersembunyi dari Allah, ya. Jadi Allah tahu apa-apa yang masuk ke dalam bumi, ya. Kemudian wa ma yakhruju minha, apa-apa yang keluar darinya, di sini berupa
buah-buahan, kemudian juga min simarin wa nabatin, ya, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, kemudian air dan selainnya, ya. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa-apa yang turun dari langit. Wa ma yanzilu minas sama, apa-apa yang turun dari langit, min matarin, berupa hujan, au malaikatin, atau malaikat, ya. Wa ma ya'ruju fiha ka'urujil malaikah, dan apa-apa yang naik kepadanya seperti naiknya malaikat. Kemudian wasu'udil kalimit thayyibi wal a'mali, dan naiknya perkataan yang baik serta amal-amal perbuatan manusia. Nah, di sini kalau kita lihat gambaran umum ayat-ayat tadi yang disebutkan, selain kita mengimani kemahatauan Allah Subhanahu wa taala, juga di sini kita hendaknya meyakini, mengimani tentang rapihnya pengaturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an yang lain, sun'allahil lati atqana kulla syai'. Allah itu, perbuatan Allah itu selalu maksimal, ya. Atqana syai', selalu maksimal. Begitupun ini dalam pengaturan alam raya, Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatunya dengan penuh hikmah, ya. Umpamanya menumbuhkan, mematikan, menyuburkan, dan lain sebagainya. Di sini ya di antara buah yang mestinya atau hikmah yang tertanam dalam jiwa kita, terutama di beberapa kondisi kejadian alam, misalnya baik itu tadi, ya, tanah subur dan lain sebagainya. Terkadang sebagian manusia lupa peran Allah di sana, ya. Lupa tentang peran Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kita tidak bisa seinginnya kita seperti apa, ya. Dan di sini di wa ma yanzilu minas sama, Allah tahu juga apa yang turun dari langit. Yang turun dari langit itu hujan dan malaikat. Dan kedua hal ini rahmat bagi manusia, ya. Hujan itu sering dibahasakan di dalam Al-Qur'an sebagai rahmat. Karena dengannya di bumi itu bisa menumbuhkan banyak hal, ya. Kemudian juga malaikat. Malaikat turun di setiap hari, ya. Terkhusus nanti di Lailatul Qadar. Ini sebagai pengingat juga, ya. Bahwasanya kita tidak lama lagi akan menghadapi bulan Ramadan, yang mana di bulan itu ya ada Lailatul Qadar, ada malaikat yang akan turun, yang akan memberikan atau membawa rahmat, memberikan ketenangan, ya. Dan malaikat juga turun membersamai para penuntut ilmu, ya, di majelis ilmu, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, di majelis ilmu manusia berkumpul di dalamnya membaca ayat Allah dan saling mempelajarinya, maka malaikat ikut. Dan ketika majelis diliputi oleh malaikat, dihormati oleh malaikat, berarti itu majelis mulia, ya. Berarti itu majelis mulia, ya. Karena ya makhluk gaib, kita tidak bisa melihatnya, kan, malaikat itu. Terkadang majelis itu ada juga syaitan yang di dalamnya, ya. Seperti majelis-majelis yang tidak disebut nama Allah, lalai dari zikir kepada Allah dan lain sebagainya. Jadi turunnya sesuatu dari langit, baik hujan atau malaikat, itu rahmat bagi manusia. Kemudian Allah pun tak mengetahui apa-apa yang naik ke dalam langit. Yang naik ke langit itu
ada dua di sini disebutkan, malaikat, kemudian perkataan yang baik dan amal-amal manusia. Kalau malaikat ya naik turun sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tugasnya masing-masing yang telah Allah tetapkan. Di sini ada yang naik itu perkataan yang baik dan amalan yang solih. Ya. Ini menarik bahwasanya perkataan yang baik dan amal soleh itu naik, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Fatir ayat 10 ya. Di surah Fatir ayat 10 Allah sebutkan man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salih. Kepada Allah kalimat yang baik itu naik, juga Allah mengangkatkan amalan-amalan saleh, atau amalan-amalan saleh mengangkatkan kalimat yang baik itu. Ya. Kalimat yang baik itu meliputi ucapan la ilaha illallah dan zikir-zikir yang lain, ya. Juga perkataan-perkataan yang lain. Ya. Kemudian di sini dikatakan atau di ayat ini amal soleh itu yang mengangkat kalimat-kalimat baik itu. Jadi amal soleh yang mengangkat kalimat yang baik itu. Maksudnya apa? Nah, di sini ada hal yang harus diperhatikan ya. Menurut tafsiran diantaranya Qatadah, kata beliau kalimat yang baik itu adalah zikrullah ya, mengingat Allah, zikir kepada Allah. Adapun amal soleh itu melaksanakan kewajiban. Amal soleh itu melaksanakan kewajiban. Kemudian barang siapa yang mengingat Allah saja tanpa melaksanakan kewajiban, maka tidak bisa terangkat kalimat baik itu. Ya. Tidak bisa terangkat kalimat baik itu. Karena nggak cukup. Ya. Nggak cukup kita iman itu dengan ucapan saja. Ya. Tapi harus disertai dengan amalan. Ya. Jadi barang siapa yang berkata yang baik tapi beramal tidak soleh, maka Allah tolak perkataannya tersebut. Dan barang siapa yang berkata baik dan beramal soleh, maka amal tersebut akan mengangkat kalimat tersebut. Ya. Karena ya tadi iman itu nggak cukup dengan hati saja, dengan lisan, tapi harus dibenarkan dengan perbuatan, dengan amalan. Ya. Di sini juga menunjukkan amalan itu bermacam-macam. Ya. Ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota badan. Dan masing-masing Allah berikan nilai. Ya. Hanya yang paling pokok tadi,
itu dengan melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan, bukan dengan sekedar kata-kata saja. Ya. Karena ada orang yang ya perkataannya baik, tapi lain dengan yang ada di hatinya, atau lain dengan amalan perbuatannya. Taib. Ya, di halaman 9 ke atasnya lagi. Silakan. Ini halaman tadi udah betul. Wahwar nah ini wahwar rahimul ghafur. Silakan. Yang baca selanjutnya. Silakan Ustaz Wahyu. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ar-rahimul ghafuru ihmaduhu ala qadimi ihsanuhu. Ulangi, Umu. Wa huwa ar-rahimul ghafuru. Terus dibaca yang syarahnya dulu ya, bawah. Boleh. Dibaca atasnya dulu semua juga boleh, Umu. Ya. Ihmaduhu, Ustaz. Ahmaduhu. Ahmaduhu. Ahmaduhu ala qadimi ihsanihi wa tawaturi ni'amihi hamda man ya'lamu anna maulahul karima 'allamahu ma lam yakun ya'lamu. Syarah fil awal. Ya. Khatamal ayata bihazainil asmaini. Bihazainil ismaini. Bihazainil ismaini wa fihima thubutur rahmati wal maghfirati sifataini lillahi ta'ala fahuwa subhanahu yaghfiru dhunuba jami'an wa huwa azza wa jalla bil mu'minina rahimun. Taib. Langsung ditarjem, Umu. Wa huwa ar-rahimul ghafuru, dan dia adalah yang maha penyayang lagi maha pengampun. Ahmaduhu ala qadimi ihsanihi, pujian Aku memuji atas keutamaan kebaikannya. Ala qadimi ihsani, atas qadim di sini itu Paling awal. Istimror ya Ustaz. Istimror. Kelanggengan adawam. Iya. Aku memujinya atas apa nih Ustaz? Kelanggengan kebaikannya. Ayo. Wa tawaturi ni'amihi, dan Terus menerus ya. Dan terus menerus atas kenikmatannya. Hamdaman ya'lamu, pujian bagi yang maha mengetahui bahwasannya anna maulahul karima, penolong yang mulia, allamahu ma lam yakun ya'lam, yang mengajarkan kepadanya apa-apa yang tidak dia ketahui. Iya. Syarah al-awwal. Khatamal ayata bihazainil ismaini, dia menutup ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dengan dua nama. Allah menutup ayat ini dengan dua nama ini. Allah menutup ayat ini dengan dua nama ini. Wa fihi ma thubutur rahmati wal maghfirati sifataini lillahi ta'ala. Dan padanya ada penetapan kasih sayang dan ampunan terhadap dua sifat bagi Allah Ta'ala. Yang merupakan sifat bagi Allah Ta'ala. Yang merupakan dua sifat. Yang merupakan dua sifat bagi Allah Ta'ala. Fahuwa subhanahu yaghfiru dzunuba jami'an. Dan Allah dialah yang maha suci mengampuni semua dosa. Wa huwa azza wa jalla bil mu'minina rahimun. Dan dia
Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang mukmin itu Maha Penyayang. Ya, kita bahas yang dua ini ya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahim ya. Tadi disebutkan. Kemudian Maha Ghafur. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan dua sifat ya. Mengakhiri dua ayat ini dengan menyebutkan dua sifat beliau, dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada dua sifat itu terdapat penetapan kasih sayang dan ampunan. Artinya Allah memiliki sifat seperti itu. Ya, karena dua sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Maghfirah, Ghafur, yakni mengampuni dosa seluruhnya. Mengampuni dosa seluruhnya, terutama bagi yang bertaubat tentunya. Ya. Bagi yang bertaubat. Nah, di sini Allah menutupi dosa. Ini Allah kabarkan kepada manusia agar manusia juga tidak putus asa. Ya. Orang-orang yang melampaui batas dalam berdosa, jangan mengatakan Allah, jangan putus asa ya. Jangan mengatakan Allah tidak akan mengampuni. Ya. Tidak seperti itu. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan. Ya. Yang paling nampak jelas itu di surah Az-Zumar ayat 53 ya. Az-Zumar ayat 53 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Nah ini, innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dosa seluruhnya. Tentu bagi orang yang bertaubat. Kalau tidak bertaubat ya tidak akan diampuni. Ya. Dan Allah senang dengan taubatnya seorang hamba yang berdosa. Ya. Termasuk dosa musyrik, kalau dia bertaubat sebelum meninggal, Allah akan ampuni. Jadi di sini Allah memiliki sifat pengampun karena Allah tahu manusia itu pendosa. Ya. Atau seorang pendosa hendaknya tahu Allah itu Maha Pengampun. Jangan putus asa. Ya. Jangan putus asa. Betapapun banyak dosanya. Allah contohkan orang-orang yang melakukan dosa walaupun sepenuh bumi. Kalau dia bertaubat, Allah datang membawa ampunan dengan semisalnya. Ya. Tapi bukan dalam artian ketika kita tahu Allah itu Maha Pengampun, lantas kita bermudah-mudah dalam melakukan dosa. Ya. Kita mengatakan Allah itu kan Maha Pengampun. Kalau berbuat dosa ya tinggal taubat lagi. Nanti Allah ampuni, gitu kan? Tapi betul, ketika seorang itu berdosa dan bertaubat, Allah akan ampuni. Cuman apakah kita bisa yakin gitu kan? Kita bisa taubat setelah berdosa? Kan belum tentu. Dan hendaknya juga kita takut. Bagaimana jadinya kalau berdosa atau sedang berdosa dan di waktu itu
Allah mencabut nyawa kita. Sementara orang yang taubat ketika dicabut nyawa nggak diterima. Itu yang harus ditakutkan. Ya. Makanya seorang muslim itu hendaknya tidak menyepelekan. Ya. Seorang yang muslim, mukmin yang berakal, yang tahu hakikat ini, memandang dosa itu seperti dia sedang berada di depan gunung yang akan longsor. Jadi kalau kita berada di depan gunung dan kita tahu itu akan longsor, mesti kita menjauhinya. Mesti kita menjauhinya agar tidak terjatuh atau tidak kena dari pengaruh itu. Juga seperti kita sedang mengembala hewan di perbatasan, ya. Jangan dekat-dekat, nanti masuk ke wilayah orang lain. Hewan gembalaan kita. Dan Allah gambarkan seperti itu tentang keharaman Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak berakal, maka dia menganggap dosa itu seperti ada lalat yang lewat di depan hidungnya, disepelekan gitu ya. Jadi kita tidak menganggap ada dosa besar yang kemudian Allah tidak ampuni. Dosa besar itu akan Allah ampuni dengan bertaubat. Dan dosa kecil itu akan membahayakan jika dilakukan terus-terus. Ya. Sebagaimana Allah mengisyaratkan, man kasaba sayyi'atan wa hatat bi khati'atuhu faulaika ashabun nar. Orang yang menyepelekan dosa kecil yang kemudian dosa itu bertumpuk besar dan membinasakannya. Jadi bagi orang yang ya kita semua merasa punya dosa ya, tinggal bertaubat kepada Allah dan meyakini Allah akan mengampuninya, menutupinya. Dan bagi orang yang bergelimang dalam dosa, jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu kepada orang-orang beriman Maha Penyayang, ya. Di antara bentuk penyayang Allah enggak mengazab langsung orang yang berdosa, ya. Di antara penyayang Allah tidak diazab langsung kalau melakukan dosa. Dan di sini dikhususkan Allah itu Ar-Rahim kepada orang beriman saja. Karena apalagi di dunia ini ya, tanda Allah sayang sama kita tuh nggak bisa diukur dengan ukuran yang pasti gitu loh. Tanda orang disayang Allah tuh gimana gitu kan? Ya, para ulama menyebutkan ya, tanda orang yang disayang Allah, diberikan kenikmatan itu Allah lapangkan hatinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, baik dia senang ataupun sebaliknya, Allah tanamkan dalam hatinya itu ketenangan dalam taat dan sebagainya. Dan itu tidak akan Allah berikan rasa itu kecuali kepada orang beriman. Hanya mungkin ya di kehidupan dunia ini tidak dipungkiri ya, penilaian itu ada pada yang zohir. Penilaian apakah itu sukses dan sebagainya. Seperti yang terjadi di zaman sekarang. Ukuran kebahagiaan, kesuksesan itu dengan
mesti dengan tercapainya semua yang berkaitan dengan dunia, ya. Padahal tidak demikian, kan? Tidak demikian. Nah, ini harus paham seorang mukmin itu. Jadi seorang mukmin itu harus paham sampai ke titik kalau dia senang atau susah, dia sadar itu ujian, gitu loh. Jadi sampai ke titik itu. Dia senang, dia susah, dia sadar ini ujian dari Allah. Agar ya, tidak seperti kebanyakan sekarang, ya. Tidak seperti kebanyakan sekarang, terutama di kalangan orang-orang umum, yang mungkin kalau kita lihat nggak beda jauh dengan dulu kondisi Qorun, ya. Tidak jauh kondisi Qorun. Ketika Qorun fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Qorun itu datang keluar memamerkan kekayaannya. Itu kan sekarang seperti itu. Dan nanti manusia terbagi, ya. Ada yang menganggap, wah ini Qorun beruntung sekali, ya. Pengen seperti Qorun. Pengen seperti yang Qorun terima, yang Qorun dapatkan. Bahkan mengatakan dia itu beruntung, katanya. Nah, orang yang mengatakan seperti itu pecinta dunia. Adapun orang yang diberi ilmu menganggap amalan solih dan ganjaran dari amalan itu, itulah yang terbaik. Nah, tanda sayang Allah kepada orang beriman yaitu diberikan kesempatan untuk beramal, untuk taat, ya, yang nantinya itu menjadi pahala bagi kita, ya. Nah, ini penting juga diketahui ukuran Allah sayang sama kita tuh gimana, gitu loh. Karena kalau nggak tahu ukuran ini, ya nanti kita salah biasanya dalam menyimpulkan. Saya disayang oleh Allah, saya sedang dibenci oleh Allah. Nantinya banyak suudzon kepada Allah. Maka ini harus dimunculkan, ya, tanda sayang dan murka Allah itu seperti apa. Apakah ketika kita melihat misal, ya, secara zahir seorang yang beriman hidupnya nampak susah dan sebagainya. Iya, secara zahir mungkin seperti itu, mungkin. Tapi nanti di akhirat terlihat sekali, ya. Banyak ayat yang menjelaskan orang-orang kafir itu pada hari kiamat itu asir, gitu, ya, susah hidupnya, menderita. Taib. Ya, selanjutnya. Dilanjut Ustaz Ayu, syarah yang kedua. Ustaz Ayu. Saya panas, Ustaz. Ustaz Ayu ada? Nama saja. Fadhali. Ya. Astani. لأن الله قديم الإحسان وأبدي الإحسان لم يزل ولا يزال محسنا موصوفا بالإحسان وليس المراد بالإحسان هنا المحسن به وإنما المراد وصفه القائم به عز وجل فهو لم يزل ولا يزال بالإحسان موصوفا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أخرجه أبو داود في سننه رقم 466 وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 4-7 al-awwal wa khamsah. Penyebutannya nggak kayak gitu, ya. Ini panjang, ya, nggak apa-apa. Panjang Ustaz, ya. Fasultanu huna wasfun lillahi subhanahu wa ta'ala
wal qidamu hunal muradu bihi al qidamul mutlaq. Wal qidamu lahu itlaqani. Alif al qidamul mutlaqu matlama dalla alaihi ismullahi al-awwal. Ay Maslama misluma. maslama au misluma. Misluma. Ana di kamus maslama. Misluma dalla alaihi ismullahi al-awwali. Ay alladhi laisa qablahu syai'un. Ba al-qidamun nisbiyyi. Faqawlihi ta'ala hatta ada kal'urjunil qadimi. Rasa Zat? Iya, terus terjem. Banyak Itu nggak tahu. mimi sama itunya nyambung ya? Yang mana Ustaz? Yang maslama. Iya Ustaz, Nyambung. nyambung. Mas lama di sini. Baik. Iya, betul maslama ya. Iya. Yang kedua, karena bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang paling langgeng kebaikannya dan paling abadi kebaikannya, senantiasa dan akan terus senantiasa gimana ngerti musinan, memberikan yang terbaik, Iya, berbuat baik gitu. berbuat baik nampak ya. Bersifat dengan kebaikan, Allah disifati, Allah tersifati. disifati. Allah disifati dengan kebaikan dan tidak dimaksudkan di sini dengan kebaikan al-muhsanu bihi. Apa ini Ustaz? Al-Musambi itu yang jadi objek diberikan perbuatan baik gitu. Dan tidak dimaksudkan di sini kebaikan adalah orang yang diberi kebaikan. Dan sesungguhnya Maksudnya Allah nggak butuh gitu. Nah, Allah tidak membutuhkan diberikan kebaikan. Wa innamal muradu wasfuhul qaimu bihi. Dan sesungguhnya yang diinginkan adalah sifat-sifatnya yang selalu Wa innama akan tapi al-murad yang dimaksud qadimul ihsan ini al-qaimu bihi, yang selalu demikian. Yang selalu demikian bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahwa lam yazal, dan dia akan senantiasa dan akan terus senantiasa dengan sifat-sifat kebaikan. Naziru qawlihi, sebagaimana dalam firman-Nya, dalam doa Nabi SAW, A'udzubillahil azimi wa biwajhihil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajimi. Dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunnahnya nomor 466 dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih Jami' nomor 4715. As-sultan huna, dan kekuatan di sini adalah wasfun lillahi azza wa jalla, sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal qidamu huna al-muradu bihi, dan kelanggengan di sini yang dimaksud adalah al-qidam wal mutlaq. Otentik gitu Ustaz. Dan mutlak. Iya, mutlak itu mutlak aja. Tidak ada mutlaknya, terjemahkan mutlak aja. Otentik, mutlak. Mutlak itu lawan dari nisbi. Kalau nisbi itu relatif, kalau mutlak itu pasti. Wal qidamu lahu itlaqani, dan otentik baginya ini ada dua kemutlakan. Dua maksud ya. Dua maksud. Yang pertama al-qidamul mutlak, otentik mutlak, matlama, seperti dalla alaihi ismullahil awwal, nama-nama Allah yang menunjukkan, nama-nama Allah yang pertama yang menunjukkan kepada allazi laisa qablahu syai'in, yang tidak ada sebelumnya sesuatu pun. Yang kedua al-qidamun nisbi, otentik yang nisbi. Bukan otentik. Apa itu?
terdahulu yang kidam itu kan terdahulu mana aslinya ya? Oh Atau di iya. sini kelanggengan yang nisbi relatif. Oh iya, kelanggengan. Kedua, kelanggengan yang nisbi. Seperti firman Allah Ta'ala, hatta ada kal urjunil qadim. Surah Yasin ayat 39. Baik. Di sini kata-katanya lumayan itu ya. Sedikit muter-muter. Ana simpulkan aja ya supaya tidak bingung. Di sini sedang dijelaskan tentang sifat kidam. Karena di atas ya di atasnya Syekh atau Al-Imam Al-Ajuri menyebutkan di halaman ke di halaman ke-9, ahmaduhu ala qadimi ihsanihi. Kata beliau, aku memuji Allah, memujinya atas langgengnya kebaikannya. Atas qadim itu terdahulu. Jadi kebaikannya itu sejak dahulu Allah itu sudah ada. Qadim itu terdahulu atau juga maknanya itu tua ya, udah lama. Maka yang dimaksud dengan perkataan Al-Imam Al-Ajuri, Allah itu tersifati sebagai qadimi ihsani, kalau kita simpulkan, ya Allah itu memang sifatnya sudah baik gitu loh. Dari dulu dan sampai kapanpun gitu. Tidak terbatas oleh waktu dan tidak juga Allah itu baik kalau kita berbuat baik gitu kan. Kan umumnya manusia itu feedbacknya itu gitu kan. Kalau berbuat baik ya baru dia pun berbuat baik kepada orang tersebut ya. Misalnya ada si A berbuat baik ke si B. Kemudian si B membalas kebaikannya. Itu kan? Itu umumnya ya. Memang walaupun demikian, tapi secara sifat Allah tuh sudah memiliki sifat baik gitu loh. Sudah melekat kebaikan Allah itu kepada zat beliau. Ya. Sudah melekat kepada zat beliau. Itu kalau kidam atau qadim dikaitkan dengan kebaikan Allah. Adapun kalau qadim yang memang untuk zat Allah, ya Allah itu alladzi laisa qablahu syai'. Tidak ada pendahulunya. Allah itu tidak ada pendahulunya. Sebagaimana disebutkan kidam mutlak ya, al-kidamu mutlak. Allah itu tidak ada pendahulunya. Tidak ada pendahulunya dalam zatnya, dalam ciptaannya dan lain sebagainya. Di sini apa faidahnya dari perkataan Al-Imam Al-Ajuri dan penjelasan Syekh Abdul Razak ya. Faidahnya dari penyebutan sifat ini agar kita itu berpikir atau merenung ya, kebaikan yang Allah berikan kepada kita, yang kita terima itu sangat luar biasa gitu kan. Mulai kita dihidupkan, diberikan nafas, diberikan banyak nikmat ya. Masa kita nggak ibadah kepada Allah gitu kan? Walaupun Allah nggak butuh kebaikan kita gitu. Seandainya seluruh manusia itu tidak taat ya, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Tapi apakah kita tidak berterima kasih kepada Allah dengan menghambakan diri kepadanya karena kebaikannya itu? Ya. Di sini orang yang
tidak mau ibadah umpamanya, atau berbuat maksiat, ya. Karena bisa jadi dia tidak merasa Allah itu banyak jasa dalam dirinya. Bahkan ya kehidupannya sendiri ada di dunia itu ya jasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadari perkara itu, ya udah, maka kita akan mencoba atau berusaha mewujudkan syiar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Salat, ibadah, terus hidup dan mati ya persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu barangkali kenapa kita harus berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan Allah. Memuji Allah atas kebaikan-kebaikan tersebut. Baik. Iya, selanjutnya. Ya Ustaz, Ana coba yang poin ketiga ya Ustaz. Iya. Wa tawaturi ni'ami. Asalis wa tawaturi ni'ami ay wa ahmaduhu ala tawaturi ni'amihi wal muradu bit tawaturi ay at-tawari wa tatabi wa la yazalu al-'abdu fi ni'matin Tatabu'i. wal muradu bit tawaturi ay at-tawari wa tatabu'i wa la yazalu al-'abdu fi ni'matin tatba'uha ni'matun ni'amun la tu'addu mutawaliyatan 'ala al-'ibadi bi ghairi haslin wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan aku memuji Allah atas terus-menerusnya nikmatnya, dan yang dimaksud dengan bitawatur, yang dimaksud dengan at-tawatur yaitu at-tawali dan at-tatabu', yaitu terus-menerus dan berturut-turut. Ya, berkesinambungan. Wala yazalul 'abdu fi ni'matin tatba'uha ni'matun, dan senantiasa seorang hamba itu selalu dalam liputan nikmat yang diikuti dengan nikmat yang lain. Ni'amun la tu'addu mutawaliyatan 'ala al-ibadi bi ghairi hasrin, nikmat yang tidak bisa dihitung, mutawaliyatan yang tidak bisa dihitung, yang terus-menerus atas seorang hamba bi ghairi hasrin, tanpa adanya batas. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya engkau tidak akan dapat menghitungnya. Surah Ibrahim ayat ke-43. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. 34 ya. Oh, ayat 34. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa yang ada padamu berupa nikmat, maka sesungguhnya hakikatnya adalah berasal dari Allah. Surat An-Nahl ayat 53. Baik. Ya, di sini kita diajarkan atau kita mendapatkan faidah tentang pentingnya mengingat nikmat, ya. Pentingnya mengingat nikmat, kemudian bagaimana kita memperlakukan nikmat itu, ya. Dan pada hakikatnya ya nikmat Allah itu sebagaimana yang disebutkan di sini, tawali, tatabu, terus menerus berkesinambungan, nggak ada henti-hentinya. Ya, makanya penulis di sini memuji Allah akan hal tersebut. Kita pun sama harus demikian, ya. Seorang hamba itu ada pada satu nikmat, tatba'uha nikmatun, kemudian datang lagi nikmat berikutnya. Terus nikmat-nikmat itu nggak terhingga, ya. Datang terus menerus, ya. Tanpa batas. Makanya di surah Ibrahim ini ayat 34, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu kan pertengahan ayat, ya.
Ayat awalnya apa? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Kata Allah, aku akan berikan kepada kalian apa-apa yang kalian minta. Ya. Allah itu akan beri apapun yang kita minta. Bahkan yang tidak kita minta pun Allah sudah beri. Ya. Nah, ini pentingnya kita mengakui nikmat Allah. Ya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun berupa nikmat yang kalian rasakan, yang kalian terima itu dari Allah. Ya. Nah, ini pun penting kita ketahui bahwasanya kalaulah kita banding-banding kondisi kita dan kita membanding-bandingkannya tersebut dengan menghadirkan rasa seperti ini, yakni menganggap nikmat Allah itu terus-menerus banyak, nggak terhingga, maka kita insya Allah akan lebih banyak bersyukur daripada mengeluh, gitu kan? Karena kita mengeluh itu biasanya kita lebih melihat atau lebih merasa kurang gitu dalam banyak hal. Dan tidak melihat kepada nikmat Allah yang sebetulnya lebih banyak lagi dari perkara yang kita keluhkan. Ya. Mungkin ada yang namanya hidup ya. Kita merasa hal yang gak enak, gak nyaman, atau lain sebagainya. Tapi kita lihat ke nikmat yang lain. Ya, nikmat iman terutama ya. Dan nikmat lainnya yang tidak bisa terhingga ya. Dan biasanya nikmat itu akan terasa kalau sudah dicabut. Nauzubillah. Nikmat itu akan terasa kalau sudah dicabut. Makanya orang yang meninggal nanti di akhirat, di antara yang mereka inginkan, selain atau setelah mereka ingin, setelah mereka maksa ingin menebus dirinya dengan sepenuh bumi dengan emas, di antara yang mereka inginkan itu apa? Ingin balik lagi, ingin hidup lagi. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya, dia merasakan betapa nikmatnya, betapa berharganya nikmat hidup gitu loh. Betapa berharganya nikmat hidup. Jadi kehidupan kita ya baru hidupnya saja itu udah nikmat gitu kan. Apalagi yang lain sebagainya. Nah, di sini ya kita mesti banyak merenung tentunya ya. Banyak merenung. Dan kapan hidup kita ini merasa tidak bahagia? Ketika kita banyak melupakan nikmat Allah dan lebih senang membandingkan diri dengan nikmat orang lain. Ya. Lebih senang membandingkan diri dengan nikmat orang lain. Ya nggak bisa lah. Nggak mungkin sama. Setiap orang itu hidup sudah dengan kadarnya masing-masing. Allah sudah mengkadar bagian masing-masing dari keimanan dan sebagainya. Begitupun dari nikmat dunia. Tugas kita itu mengakui nikmat Allah dan mensyukurinya. Mengakui nikmat sendiri itu bagian dari rasa syukur. Ya. Ya, banyak-banyak merenung ya dalam hal ini. Maka pantaslah Nabi SAW ketika sholat, ketika ibadah, dan dikatakan engkau sudah dijamin masuk surga, masih seperti itu. Di antara jawaban Nabi kan, beliau ingin menjadi hamba yang
berterima kasih. Kalau kita mungkin sudah dapat kabar pasti masuk surga, kemungkinan ya udah nggak beramal lagi, udah santai ya, pasti masuk surga misalkan. Kalau Nabi tidak. Tujuannya apa? Untuk memberikan contoh kepada umatnya bahwasanya di antara tugas kita di dunia ini adalah ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasil dan sebagainya itu Allah nanti yang akan memberikannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat yang tiada terhingga, tiada batas. Tinggal bagaimana kita menyingkapinya. Ya. Paling minimal ya kita mengakui nikmat Allah itu, banyak mengakui nikmat, bersyukur dengan lisan, kemudian menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan. Menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan. Baik, selanjutnya. Poin yang keempat. Hamda man ya'lamu anna maulahul karima 'allamahu ma lam yakun ya'lamu. Pujian dari orang yang mengetahui bahwa sesungguhnya Rabb-Nya yang Maha Mulia mengajarkannya apa yang tidak dia ketahui. Maksud dari perkataan yang keempat ini, kama fil ayatil karimah, sebagaimana di dalam ayat yang mulia, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Surat An-Nisa ayat 113. Dan Allah mengajarkan kepadamu apa-apa yang kamu tidak ketahui, dan sesungguhnya karunia Allah terhadapmu sangat besar. Hadzal i'tirafu bil minnati wa nisbatuha ila al-mun'im juz'un min hamdillahi ta'ala. Pengakuan terhadap nikmat dan menisbatkannya kepada yang memberi nikmat ini merupakan bagian dari memuji Allah Subhanahu wa taala wa syukrihi ala ni'amihi wa syukrihi ala ni'maihi, dan bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Kama fil hadisi, sebagaimana dalam hadis, Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui kepadamu atas nikmat-nikmatmu kepadaku. Akhrajahul Bukhari fi sahihi rukum 6,000 wa 6,000 sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 6.306. Iya. ولهذا ينبغي على العبد كلما ازداد علما أن لا ينظر إلى نفسه. Oleh karena itu selayaknya bagi seorang hamba ketika bertambah ilmunya, tidaklah dia melihat kepada dirinya, wala ila quwwati hafizatihi, dan tidak melihat kepada kekuatan hafalannya, wa dzakiratihi, dan kekuatan belajarnya, wa zakaihi wa jidaratihi, dan tidak melihat kepada kecerdasannya dan kemampuannya, wa ghairi dzalik, dan tidak melihat kepada yang selainnya. Wa innama yahmadu alladhi 'allamahu ma lam yakun ya'lam. Sesungguhnya hendaklah dia memuji zat yang telah mengajarkan dia ilmu yang dia tidak ketahui. Wa illa fakam min unasin 'indahum hafizatun aqwa min hafizatih. Jika tidak seperti itu, maka berapa banyak manusia yang lebih kuat hafalannya dibandingkan dengan mereka. Wa nasyatun aqwa min nasyatihi, dan ketekunannya melebihi dari ketekunan mereka. Walam yatayassaru. Walam yatayassar lahum ma tayassara lahu. Tidak akan bisa walam yatayassar. Dia tidak memperoleh kemudahan. Dan dia tidak akan tidak akan memperoleh kemudahan apa yang tidak dimudahkan baginya. Fahadza makhdun. Sebentar. Ya.
walam yatayassar lahum ma tayassara lahu. Walam yatayassar walam yatayassar lahum ma tayassara lahu. Akan tetapi di sini bisa dimajulkan aja ya. Oh, iya. Atau walam yatayassar ma tayassara lahu, dan Allah tidak memudahkan bagi mereka sebagaimana Allah memudahkan baginya gitu. Jadi di sini pakai dhamirnya pakai Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah tidak memudahkan bagi mereka apa yang Allah mudahkan baginya. Nah, gitu. فهذا محض فضل الله سبحانه وتعالى على العبد. Dan ini merupakan murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba. Fala yansa fadlullahi jalla wa ala azza wa jalla alaih. Dan janganlah dia melupakan karunia Allah Subhanahu wa taala atasnya. Nah, ini penting sekali ya. Kita ketahui. Kita memuji Allah, seorang itu hendaknya memuji. Hendaknya tahu gitu kan. Memuji Allah, apalagi Allah Subhanahu wa taala ini Al-Karim. Dan Allah mengajari dia sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya. Ini kita harus tahu ya, bahwasanya bagian dari nikmat yang terbesar itu nikmat ilmu. Bagian terbesar nikmat yang Allah berikan kepada kita itu nikmat ilmu. Ya. Bahkan Iqra wa rabbukal akram. Ketika ada perintah untuk membaca, untuk berilmu, disebutkan wa rabbukal akram. Rabbmu itu maha dermawan. Dermawan dalam banyak hal, termasuk dalam ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada orang yang mau belajar. Ya. Makanya di sini wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah mengajarimu perkara yang kau tidak ketahui. Dan adalah karunia Allah itu terhadapmu sangat besar. Dan disepakati karunia Allah di sini itu bukan harta ya. Tapi berupa agama, keimanan, ilmu, Al-Qur'an, sunnah, hidayah. Itulah karunia Allah. Ya. Maka di sini hendaknya kita bersyukur juga karena Allah memilihkan kita atau memberikan kita kesempatan untuk belajar agama. Ini nikmat yang terbesar setelah kita nikmat Islam. Karena nggak mungkin seorang itu masuk Islam kalau nggak belajar, itu pasti rusak Islamnya. Maka seorang Muslim yang sudah masuk Islam dan diberikan nikmat belajar, itu akan tentunya kalau diamalkan ya, akan menjadikan Islamnya dia tuh berkualitas. Akan menambah kualitas keimanan dan keislamannya. Dengan ilmu itu yang diamalkan tentunya. Sementara orang yang masuk Islam, beriman, tidak berilmu, maka nanti dikhawatirkan akan tersesat. Ini pentingnya kita agar terus belajar dan meyakini ketika kita diberikan nikmat belajar, itulah karunia Allah yang besar. Karunia Allah yang besar. Kemudian kata penulis di sini, ini merupakan pengakuan terhadap nikmat pemberian dan menyandarkan itu kepada Al-Mun'im, orang yang pemberi nikmat. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan tersebut, nah kita mengakui pemberian dari Allah, nikmat dari Allah, itu termasuk juga bagian dari memuji Allah dan berterima kasih. Ya, makanya
kita mengakui nikmat, nah itu bagian dari mensyukuri nikmat, ya. Mengakui nikmat bagian dari mensyukuri nikmat. Karena syukur kepada nikmat itu kan sebagaimana tadi yang dijelaskan, pertama mengakui dulu, mengakui nikmat. Kemudian mengucapkan dengan lisan, ya, meyakini itu dari Allah Subhanahu wa taala semata, bukan dari kemampuan kita, kehebatan kita. Lalu kita pergunakan nikmat itu di jalan taat. Sebagaimana dalam hadis Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ini dalam doa Sayyidul Istighfar, ya. Kita mengakui nikmat Allah kepada kita. Dan kita juga mengakui wabu'u bidzanbi. Kita mengakui dosa juga. Nah, di halaman 10-nya ini statement yang luar biasa, ya, terkhusus bagi kita sebagai atau bagi kita yang Allah berikan nikmat belajar. Apa kata Syekh Abdul Razak? Kata beliau, walihadza, ya, dengan hal ini yang bagi alal abdi, selayaknya seorang hamba setiap bertambah ilmunya, dia tidak boleh memandang kepada dirinya. Maksudnya tidak boleh menganggap itu hasil kerja kerasnya. Wala ila quwwati hafizatihi wa dzakiratihi. Tidak kekuatan hafalannya dan kuatnya telaahnya. Ini karena hafalan saya bagus, ya. Karena kuat menelaahnya. Wa zakaihi, kecerdasannya. Wa jadaratihi, jasanya, ya. Ini tidak boleh demikian, ya. Betapapun perolehan yang dia dapatkan dari ilmu, baik berupa banyak ilmu yang difahami, banyak kitab yang dikhatamkan, banyak perkara yang dihafal, banyak gelar yang disandang, itu jangan melihat kepada diri kita. Tapi wa innama yahmadul ladzi 'allamahu ma lam yakun ya'lam. Akan tetapi hendaknya dia memuji zat yang mengajarinya sesuatu yang dia tidak tahu. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ukuran keberhasilan, kesuksesan dalam belajar itu bukan dengan perangkat semata. yakni perangkat itu dalam artian kekuatan hafalan, kecerdasan, kerajinan, bukan itu. Tapi itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau benar ilmu itu hanya diperoleh dengan perkara tadi, ya, kekuatan hafalan dan sebagainya, kata penulis, fakam min unasin indahum hafizatun aqwa min hafizatihi wa nasyatun aqwa min nasyatihi. Banyak juga orang yang memiliki hafalan lebih kuat, semangat lebih kuat, tapi mereka tidak Allah berikan kemudahan sebagaimana yang diberikan kemudahan kepada kita umpamanya. Berarti ilmu itu murni karunia Allah. Maka janganlah kita melupakan karunia Allah. Di sini juga dalam artian bukan berarti, ya kalau kayak gitu berarti kita nggak usahlah menghafal, nggak usahlah menelaah, nggak ada manfaatnya kecerdasan dan sebagainya. Udah aja kita banyak doa, nanti Allah ajarkan lewat mimpi misalnya. Ini jahil murakkab namanya. Udah memalas, terus dia menganggap bisa mendapatkan ilmu dari cara yang tidak wajar, ya. Padahal ilmu itu Nabi Musa alaihissalam mencontohkan belajar itu seperti apa. Menuntut ilmu itu menempuh perjalanan, capek, lama, ya. Oh ya, ada faidahnya yang penting terkait yang kita bisa
Di antaranya ya, karena panjang pelajarannya, kisah Nabi Musa belajar kepada Nabi Khadir. Ya. Ayat yang singkat, tapi mudah-mudahan jadi faidah bagi kita. Ya. Terutama dalam belajar. Belajar itu syiarnya la abroh. Tidak berhenti. Ya. Hatta ablu, sehingga kita sampai. Sampai di sini bukan sekedar menguasai ilmu. Sampai di sini ya sampai meninggal. Ya. Au amdhiya hukuba, walaupun dalam belajar itu kita memakan banyak waktu. Menempuh jalan yang jauh, memakan waktu yang lama. Itu syiar penuntut ilmu. Tidak berhenti. Makanya ada orang yang mengatakan, saya pernah belajar sampai jenjang tertentu. Nah, betul, itu hal yang baik ya. Tapi ada yang lebih baik dari itu. Seorang penuntut ilmu itu syiarnya bukan saya pernah belajar, tapi saya sedang dan akan terus belajar. Saya sedang dan akan terus belajar. Bukan saya pernah belajar ini. Terus sekarang gimana? Lupa lagi. Nah, itu kena musibah berarti ilmunya ya. Lupa. Musibah ilmu itu lupa diantaranya. Kemudian mestinya seperti tadi. Saya sekarang masih belajar, alhamdulillah, dan insya Allah akan senantiasa belajar. Jadi tetap kita memaksimalkan potensi yang ada sampai kita capek dalam belajar, dalam menghafal, dalam menelaah. Tapi ketika kita berhasil, nah itu bukan semata-mata karena usaha kita itu. Tapi itu di sana memang peran Allah Subhanahu wa taala. Ana gambarkan sederhana ya. Dan ini banyak juga dirasakan oleh banyak orang ya, tentang keberkahan waktu. Produktivitas waktu. Ada orang yang lama menghafal, tapi nggak jelas dia menghafal untuk apa. Kemudian juga ketika dia menghafal, pikirannya kemana-mana. Sehingga waktunya lama, ya berjam-jam, tapi dapatnya sedikit. Ada juga yang waktunya singkat, Allah berikan kemudahan. Allah berkahi dan sebagainya. Artinya bukan berarti kita, ya udahlah kalau kayak gitu kita singkat aja. Bukan. Maksudnya apa? Kadang ada orang yang beralasan dengan sibuk bekerja, waktu sedikit. Nah, jangan diremehkan waktu yang sedikit itu ya. Dia kerja lama misalkan sehari-harinya. Terus ada waktu sedikit, sejam atau setengah jam. Jangan mengatakan, wah setengah jam dapat apa? Sejam dapat apa? Dalam belajar, rumusnya itu bukan seperti itu. Tapi dalam belajar itu, setiap kali ada fursah, kesempatan, maka ambil kesempatan itu. Kita jangan membahas atau jangan memikirkan, wah terlalu singkat dan sebagainya. Nah itu nanti akhirnya malas beneran. Akhirnya ditinggalkan sama sekali. Jadi tetap maksimal totalitas itu harus ada. Ya. Tapi kita tidak juga menyandarkan murni dari kehebatan kita semata. Taib Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu umum ya yang bisa diumahat semuanya bisa kita baca di pagi hari ini. Banyak pelajaran terkait kita bersyukur kepada Allah dan lain sebagainya. Tentunya kita dan juga berkaitan dengan belajar dan sebagainya. Ini mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita, juga faidah sehingga kita bisa lebih terarah ke depannya dalam banyak hal, dalam hidup, dalam belajar dan sebagainya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Kita tutup Ustaz. Baik, kita tutup. Silakan Ustaz. Insya Allah di majelis yang lain kita jumpa lagi ya. Semoga bermanfaat. Dan
menambah faidah bagi kita semua. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Ummahat, insyaallah kita akan bertemu lagi ya di lain kesempatan. Semoga di bulan Ramadan kita tetap untuk bisa mengadakan muhadharah yang seperti ini ya. Bagi yang sudah bisa baca kitab gundul seperti membaca kitab yang seperti ini, boleh menghubungi admin ya untuk dijadikan qari'ah di pelajaran atau di materi tafsir dan at-tibyan. Baik, karena tadi sudah ditutup oleh Ustadz, jazakumullahu khairan untuk kehadirannya. Barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallahu. Jazakillahu khairan.